Tuhan kasihi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat pada saat ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Maka mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadirat Engkau. Kami mengucap syukur atas setiap anugerah yang Tuhan boleh curahkan kepada kami. Terima kasih atas kasih Tuhan dan berkat Tuhan yang boleh juga Tuhan berikan bagi kehidupan pribadi kami maupun kehidupan keluarga kami. Dan kami mengucap syukur jika pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Kami merefleksikannya dan ajar kami Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Maka bersabdalah bagi kami semua, kami siap sedia merenungkan firman. Demi Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, renungan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat 14. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saat ini kita berada dalam kondisi di mana dunia sedang bergumul dan bergulat dengan sebuah pandemi, yaitu pandemi corona. Respon terhadap pandemi tersebut juga beragam. Ada yang mengatakan iman kita tidak boleh kalah oleh corona. Ada juga yang mengatakan bahwa kita sebaiknya santuy saja, alias santai saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Ada juga yang setia mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing. Ada juga yang sedang berduka oleh karena kepergian orang-orang terkasih. Dan sampai detik ini ada dari kita yang sedang bergumul dan berjuang menghadapi virus corona yang ada di dalam tubuhnya. Pertanyaan reflektif bagi kita, adakah harapan bagi kita? Adakah pengharapan akan pemulihan dari pandemi ini? Saudara-saudara, mari kita belajar dari pengalaman iman seorang Yehezkiel. Saudara-saudara, ada sebuah peristiwa di mana Yehezkiel mendapat sebuah penglihatan. Ia berada di sebuah lembah yang dipenuhi tulang belulang. Lembah yang penuh tulang tersebut menjadi simbol akan kondisi bangsa Israel, terkhusus Yehuda, yang pada saat itu sedang dalam penjajahan bangsa Babel. Kehidupan mereka sengsara, tertekan, jauh dari kampung halaman, sedih tanpa harapan, seolah kehidupan mereka mati selayaknya tulang tanpa kulit, tanpa daging, tanpa nafas kehidupan. Di tengah kondisi tersebut dan dalam penglihatannya, Yehezkiel berjumpa dengan Allah, walaupun hanya sebatas suara. Allah bertanya kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Jawabnya, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Sebuah pertanyaan yang menyiratkan, pertanyaan lain dari Allah. Seolah-olah Allah ingin bertanya, "Hai Israel, masihkah kalian mempunyai pengharapan akan pemulihan dan kabar sukacita
akan pemulihan dapat kita lihat pada akhir perikop ini. Allah memerintah Yehezkiel untuk bernubuat kepada bangsa Israel bahwa Allah akan memulihkan kondisi bangsa tersebut. Ayat 14 mengatakan, "Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Saudara-saudara, apa yang dapat kita refleksikan di tengah kondisi bangsa Israel yang tanpa pengharapan? Allah tidak tinggal diam. Allah secara aktif hendak memulihkan kondisi bangsa Israel. Pemulihan itu diawali dengan pengutusan Yehezkiel di tengah bangsa tersebut. Yehezkiel menjadi pembawa pesan Allah kepada bangsa Israel bahwa di dalam Allah ada pengharapan akan pemulihan. Pengharapan dan pemulihan tersebut harus dimulai dari iman kepada Allah yang menghantarkan bangsa Israel melakukan tindakan nyata, tindakan melalui diri mereka yang membawa kepada pemulihan, bukan hanya sebatas iman yang pasif atau pasrah. Maka saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk tetap beriman dan berpengharapan bahwa Allah akan mengeluarkan kita dari pandemi corona ini, sehingga kita semua dipulihkan. Milikilah iman yang mengantarkan kita pada sebuah tindakan yang memberi kehidupan dan pemulihan bagi diri kita dan bagi sesama, dan bukan iman yang menantang kematian. Dan sadarilah bahwa pengharapan akan pemulihan masih nyata di hadapan kita. Kita dapat melihat bahwa ada dari saudara-saudara kita yang sembuh dari corona, maka ada harapan. Tenaga medis sampai detik ini masih berjuang bagi kita yang sakit karena terjangkit virus tersebut, maka ada harapan. Para ahli terus mencari vaksin virus corona, maka ada harapan. Ketika kita semua mendengarkan imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, maka ada harapan. Di dalam Allah dan tindakan nyata kita, selalu ada harapan bagi kita akan pemulihan. Dan biarlah renungan ini dapat menjadi refleksi bagi kita di tengah-tengah pandemi virus corona yang sedang terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memulihkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas sabda Tuhan, atas renungan bagi kami, di dalam kami merefleksikan situasi saat ini, di mana dunia sedang bergumul dan bergulat dengan pandemi virus corona. Tuhan tetap sertai kami, jaga kami, dan biarkan kami memiliki iman yang menghantarkan kami pada sebuah tindakan nyata untuk memberikan kehidupan pemulihan bagi diri kami, bahkan bagi orang lain. Dan biarlah Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi mereka yang terus berjuang, bagi para tenaga medis yang terus berjuang. Tuhan berkati mereka.
Tuhan juga memulihkan saudara-saudara terkasih kami yang pada saat ini bergulat dengan virus corona yang ada di dalam tubuhnya. Tuhan pulihkan mereka. Kami ingin berdoa bagi pemerintah yang juga terus tetap berupaya mengupayakan tindakan nyata, memberikan imbauan kepada seluruh rakyat Indonesia agar melakukan social distancing dalam kehidupan keseharian kami. Dan biarlah kami boleh mendengar imbauan tersebut, bahkan melakukannya. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan senantiasa selalu ada pengharapan, karena Engkaulah sumber pengharapan kami, dan di dalam Engkau pula juga ada pemulihan bagi kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah permohonan kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.